Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak. Pagi Pak. Kelas 12 PAI ya? Iya Pak. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah baik Pak. Kita absen dulu ya hari ini ya. Kelas 12 PAI. Rival Ariangga Hadir. Reva Kemal Hadir. terus Dikri Siva Tadi izin Pak. lagi izin ya. Ya. Budi Budi sakit Pak. ada keterangan ya? Ada Pak, ada suratnya di situ. Oke, baik. Semoga yang sakit cepat diangkat penyakitnya dan bisa kembali lagi untuk bertolak ini kembali ya. Amin. Oke teman-teman, jadi minggu lalu kita belajar tentang ma'rifatullah, yang mana ma'rifatullah itu terdiri dari Oh itu habis. Oke, jadi ma'rifatullah itu tadi dibagi menjadi 3: Rob, Malik, dan Ilah. Yang kedua itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah Rob, Malik, dan Ilah. Rob itu apa? Penguasa. Penguasa. Oke. Lalu Malik apa Kemal? Raja. Raja, betul. Lalu ada Ilah. Ilah apa? Sesembahan. Sesembahan, betul. Jadi ini Allah. Allah itu adalah penguasa dan raja dan yang wajib hanya disembah, gitu ya. Lalu pekan ini kita akan belajar tentang ma'rifatul insan. Apa itu ma'rifatul insan? Enggak tahu Pak. Ma'rifatul insan itu kita belajar tentang diri kita. Ya, jadi di mana kita diciptakan untuk apa dan kedepannya itu bagaimana. Nah, ma'rifatul insan itu kita gambarkan sebagai ini apa? Kita gambarkan sebagai handphone. Handphone itu diciptakan apa enggak? Diciptakan. Nah, jadi handphone itu diciptakan. Lalu gunanya handphone itu apa? WhatsApp. Banyak. Diciptakan. Lalu kegunaan untuk WhatsApp. Terus kira-kira handphone ini ada buku manual book nggak? Ada. Nah, ini gambaran handphone. Nah, kita belajar dari diri kita. Jadi manusia pun sama dengan handphone, ya, teman-teman. Manusia juga sama. Manusia sama-sama diciptakan. Lalu kegunaan manusia itu apa? Beribadah, betul. Terus manual booknya manusia itu khususnya orang Islam adalah Al-Quran, gitu ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah di sini, penguasa ataupun Malik sebagai raja. Nah, diciptakan manusia itu yang bermanfaat, ya. Namanya manusia itu bermanfaat, terus beribadah ya. Terus apa lagi? Bermain. Terus ada lagi fungsi dari manusia. Lah, kalau fungsinya handphone kan bisa main game, terus ada WhatsApp, terus nonton gitu. Dan manusia pun begitu. Nah, terus manusia juga memiliki yang namanya manual book ya. Kalau apa manual book kan tata caranya untuk tombol power buat apa, scroll ini gimana, tombol-tombolnya ada semua.
Begitupun dengan manusia. Manusia manual bukunya adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran dalam surat yang kedua artinya apa? Hudalin nas atau petunjuk. Ya, kembali lagi kan manual buku itu adalah petunjuk buat cara mengoperasikan handphone. Begitu juga dengan manusia. Jadi kalau misal manusia itu tidak menggunakan manual book, berarti gimana? Bisa nggak handphone ini berfungsi dengan baik untuk WhatsApp ataupun mengirim pesan ataupun apa nonton gitu? Nggak kayak gitu kan? Enggak. Nah, makanya manusia itu dibekali dengan manual book yaitu Al-Quran. Teman-teman, jadi manusia itu diciptakan di dunia ini pasti berpasang-pasangan, bahkan tidak bisa luput dari peran manusia lain, yaitu hidup berdampingan dengan manusia lain. Ya, manusia satu nggak bisa hidup sendirian, tapi harus ada manusia lain. Atau dalam ininya itu khairun nas, atau dalam bahasa lain itu hablum minan nas, atau hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Ada juga hubungan antara manusia dengan sang pencipta. Nah, sang pencipta. Nah, di sini. Jadi selain hablum minallah itu hablum minan nas, itu kita juga harus dengan hablum minallah yang menciptakan kita. Ya. Udah? Oke, teman-teman. Jadi kira-kira ada contoh nggak si Kemal? Contoh hubungan antara manusia membutuhkan bantuan orang lain gitu. Ada nggak? Ada Pak, saya pernah Pak. Kenapa tuh? Lagi di jalan, ban saya meletus. Banyak meletus bocor. Iya, benar. Tuh, terus kira-kira gimana? Kemal bisa nggak benerin sendiri? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Berarti Kemal butuh orang yang bisa benerin ban itu kan ya? Ya, benar. Harus ke tambal ban. ban. Terus si Ripal, contohnya apa lagi Pal? Tentang hubungan manusia dengan hubungan manusia lain. Potong rambut, karena saya kan nggak bisa potong rambut sendiri Pak, jadi saya membutuhkan orang lain untuk memotong rambut saya. Oh iya betul. Oke, tepuk tangan. Oke ya. Jadi kita itu harus berkesinambungan atau saling membantu sesama manusia. Bahkan ya, ketika orang yang satu ini pengen menyendiri ke gunung ini, ke gunung, ya gunung. Ini misalnya gunung ya. Orang ini satu pengen ke gunung karena kepengen sendiri, pengen nyaman, pengen nggak ada apa berisik, toksik itu nggak ada. Itu juga membutuhkan bantuan orang lain. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Oke. Jadi gini, jawaban Kemal betul. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau manusia ini si A pengen hidup sendiri di sini, itu ada partisipasi dari si B. Karena si B itu nggak ikut ke gunung. Coba kalau si B ikut ke gunung, pasti dia nggak jadi nyaman. Makanya manusia itu memang harus saling bergantung dengan manusia yang lain. Gitu. Setelah Bapak jelaskan ini, kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Enggak. Kalau nggak ada berarti sudah paham ya. Coba kalau di sini kira-kira manusia itu diciptakan atau menciptakan? Diciptakan. Oke. Lalu tujuan sama belajar tentang ini bab ini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan atau tidak? Enggak. Nggak ada. Jadi coba Bapak mau bertanya ya. Bapak mau bertanya kira-kira manusia itu diciptakan atau menciptakan? Diciptakan. Oke. Lalu manusia itu diciptakan oleh Allah itu bertujuan atau tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kira-kira nih manusia kalau hidup di dunia ini butuh nggak manusia lain? Butuh. Oke. Jadi kesimpulan materi pada hari ini itu manusia itu diciptakan oleh Allah itu bertujuan untuk beribadah. Lalu manusia juga hidup di dunia ini itu tidak bisa sendirian. Kita kelar
untuk materi hari ini yaitu Marifatul Insan, yang mana Allah menciptakan manusia itu untuk saling menolong, gotong royong, dan paling penting manusia itu diciptakan untuk beribadah. Bahkan dalam hadis itu yang bunyinya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Terima kasih untuk waktunya dan perhatiannya. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.